أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum walhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, insyaallah pada kajian kita di malam hari ini kita akan membahas kitab secara bertahap, secara berlanjut. Kita sudah menetapkan insyaallah kajian kita setiap malam Selasa nanti 2 kali sebulan atau mungkin bisa ada perubahan. Kita akan membacakan kitab sifat salat Nabi. Ya. Tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kitab ini berjudul Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Jadi judul kitab ini adalah sifat salat Nabi atau tata cara salat Nabi SAW dari takbir sampai salam. Ka'annaka taraha, seakan-akan kalian melihat Nabi SAW salat. Jadi ini Masya Allah, dari judulnya saja sudah menarik ya. Sifat salat Nabi minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Dari takbir sampai salam seakan-akan kalian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Yang demikian itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, tentu kita semua di sini enggak ada yang pernah melihat Nabi salat, ya. Bapak kita pun tidak, kakek kita tidak. Nabi SAW hidup ya 1440 lebih yang lalu. Ya, sekitar 1400 tahun yang lalu ya Nabi hidup. Kita tidak melihat Nabi salat ya. Namun tentunya kalau kita ingin melihat Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW itu salat mulai dari takbir dan apa persiapan sebelum salat sampai salam dan apa yang dilakukan setelah salat, itu telah ada petunjuknya dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Kalau kita baca hadis-hadis tersebut, insyaallah kita akan melihat dengan jelas, dengan sangat jelas, karena Nabi SAW menjelaskan tentang salat qaulan wa fi'lan, ucapannya dan perbuatannya. Nabi menjelaskan salat bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan salat, dengan ucapan, tidak. Bahkan Nabi SAW mengajarkan umatnya bagaimana mereka salat dengan perbuatannya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis pernah salat di atas mimbar. Iya. Nanti saya bacakan hadisnya insyaallah. Ini agar supaya kita mencontoh Nabi SAW salat. Dan kita tidak akan mungkin beruntung kalau salat sampai kita mencontoh Rasul. Karena tidak semua orang salat itu beruntung sampai dia salat seperti yang Allah Ta'ala inginkan, seperti yang Allah Ta'ala cintai, seperti yang Allah Ta'ala ridhoi, bukan salat yang penting selesai. Ya, maka ini kitab insyaallah akan kita kaji bagaimana Nabi SAW salat berdasarkan hadis yang ada di kitab-kitab, ya, di kitab-kitab hadis yang sering kita dengarkan, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, hadis Sunan Abu Daud, hadis-hadis yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya, dan Sunan An-Nasa'i yang dikenal dengan Kutubus Sittah, 6 kitab induk yang merupakan pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Kita akan berpedoman sama Al-Quran dan apa? Hadis. Hadis yang mana? Itu tadi yang saya sebutkan.
Disepakati oleh para ulama, yang pertama Bukhari, kemudian Muslim. Itu disepakati ya, di seluruh manusia sepakat menerima hadis itu. Sampai para ulama berkata bahwa Sahih Al-Bukhari adalah sumber pedoman umat Islam yang terbaik setelah Al-Quran. Ya. Pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Maka kalau kita katakan ini hadis riwayat siapa? Riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim. Ini hati kita tenang. Ini betul datang dari siapa? Nabi SAW. Karena Imam Al-Bukhari tidak memasukkan hadis di dalam kitabnya itu sampai dia salat 2 rakaat, ambil wudu, salat 2 rakaat, baru dimasukkan 1 hadis. Setelah itu memasukkan lagi hadis yang kedua, salat lagi, ambil wudu, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan tulisan beliau sampai hari kiamat. Itu Imam Al-Bukhari. Bukan orang sembarang yang tulis itu kitab Al-Bukhari ya. Anda tahu berapa isinya Sahih Al-Bukhari? 7.000 hadis. Dan Imam Al-Bukhari berkata dalam sebagian ucapannya, hafidtu mi'atain ahadits. Saya telah menghafalkan 200.000 hadis. Ya, 100.000 hadis sahih dari Nabi SAW dan 100.000 hadis lagi hadis-hadis yang lemah. Untuk apa dihafalkan hadis yang lemah? Supaya kalau ada orang yang datang mengatakan ini dari Nabi, maka para ulama akan mengingkarinya. Itu hadis yang lemah. Jadi tidak semua hadis yang sampai kepada kita hadisnya sahih, tidak ya. Ada hadis-hadis yang lemah. Ada hadis yang sahih dan itu harus terpenuhi syarat-syarat. Ittisalus sanad, bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Ya. Dhabtur ruwah, adalatur ruwah. Orang yang membawa hadis itu orang-orangnya haruslah orang yang adil, bukan fasik. Ya, dan orang-orang itu harus dokter ruwahnya, dia punya hafalan yang kuat. Bukan kalau ditanya baru dia katakan nanti dulu saya lihat kitabnya. Ini tidak bisa jadi perawi hadis. Ya, jadi perawi hadis itu Pak syaratnya sangat kuat. Ya, ini kita tinggalkan insyaallah. Jadi landasan kita belajar sifat salat Nabi, ya, landasan kita. Bagaimana tata cara salat Nabi SAW, landasan kita adalah hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi SAW, bagaimana petunjuk hadis, maka itu yang kita amalkan. Ya, karena manusia akan terjadi khilaf. Dan itu wajar ya, para ulama kita khilaf pendapat. Tidak benar kalau kita katakan misalnya ya, ini pendapat misalnya pendapat Imam Malik. Tidak kita katakan pendapat Imam Malik benar semua, tidak ada salahnya, tidak mungkin. Tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada manusia yang terjaga dari kesalahan. Jadi kita kembalikan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, kita kembalikan mana hadis yang sahih. Ya. Kita lihat hadisnya. Baik, di sini saya bacakan sedikit muqaddimahnya baru kita masuk di pembahasan, ya. Alhamdulillahilladzi farada shalah ala ibadihi. Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan salat kepada seluruh hamba-hambanya, wa amarahum bi iqamatiha wa husni adaiha, dan segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan hamba-hambanya untuk menegakkan salat dengan cara yang paling terbaik. Jadi Allah itu puji dalam Al-Quran, yang dipuji itu orang yang menegakkan Al-Quran, yang menegakkan salat dengan cara yang paling baik. Coba kita lihat perintah Allah Ta'ala ya, aqimus shalah wa atu zakat. Ya, perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran digandengkan salat dan zakat itu puluhan ayat. Perhatikan kalimat firman Allah Ta'ala, aqimus shalah. Aqimu artinya tegakkan salat. Para ulama ahli tafsir mengatakan, tidak seorang dikatakan menegakkan salat sampai dia menegakkan 2 hal. Ya, yaitu yuqimus shalah bid-dhahir wa yuqimus shalah bil-batin. Tidak dikatakan mereka menegakkan salat, tidak dikatakan mereka menunaikan salat dan menegakkannya sampai dia menegakkan zahirnya dan menegakkan batinnya. Maksudnya bagaimana? Menegakkan zahirnya yaitu mereka mendatangkan salat itu, dia datangkan syarat-syaratnya, dia datangkan rukun-rukunnya, dan dia datangkan wajib-wajibnya dan adab-adabnya. Bukan sekedar salat. Makanya ada orang yang salat, dia melakukan pembatal salat karena dia tidak tahu itu pembatal salat. Ada pembatal-pembatal salat. Berapa kita hafal pembatal salat? Harus tahu hukumnya.
Para ulama berkata, tidak cukup kita sholat saja, tidak belajar. Kita disuruh mempelajari bagaimana Nabi SAW sholat. Supaya apa? Supaya kita beruntung. Karena di dalam hadis Nabi mempersyaratkan seperti itu. Nanti kita beruntung sholat. Kapan? Kalau kita sholat sebagaimana apa yang dituntunkan Nabi SAW. Walaupun sholat kita tidak sama sempurna seperti Nabi, tidak sama khusyuknya dengan Nabi, tapi paling tidak kita mencontoh bagaimana tata cara sholat itu beliau tegakkan. Karena ada orang yang sholat di zaman Nabi SAW, di zaman beliau ada orang yang sholat. Setelah dia sholat, dia datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi berkata, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kamu ulangi sholatmu kembali karena sebenarnya Anda belum sholat. Dia ulangi sholatnya 2 kali. Setelah sholat datang lagi kepada Nabi salam, Nabi jawab salamnya, lagi-lagi kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali Pak dia sholat, tetap Nabi suruh dia ulang sholatnya. Kalau mau dipikir jauh, orang di zaman Nabi pasti pintar sholat, belum tentu. Dia tidak akan pintar sholat sampai dia belajar. Gak ada manusia yang pintar di dunia ini sampai dia belajar. Makanya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang seluruh manusia, ya, semuanya lahir dalam keadaan bodoh. La ta'lamuna syai'an, kata Allah. Kalian tidak tahu sesuatu apapun, kata Allah. Sampai Allah mengajari kalian. Adakah orang besar, Pak? Besar, langsung pintar sendiri? Hah? Ada? Gak ada yang seperti itu. Dari kecil sampai besar tiba-tiba jadi ulama? Gak ada yang seperti itu. Itu para ulama, tidak dikatakan para ulama dari dulu sampai sekarang, kecuali dari kecil sudah hafal Quran. Iya kan? Walaupun ada yang nanti 40 tahun, tapi itu dihitung pakai jari, seperti Imam Ibn Hazm. Itu nanti beliau belajar di umur 40, Imam Ibn Hazm. Baru bisa hafal Quran. Tapi hampir seluruh para ulama tidak dikatakan ulama, kecuali dari kecil dia sudah hafal Quran. Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun. Imam Al-Bukhari hafal Al-Quran 9-10 tahun. Imam Ahmad. Dan semua para ulama. Ya, kita ini sudah umur 40 tahun, juz amma nggak hafal. Ulama? Oh, jadi ulama. Diulamakan bisa ya. Kalau jadi ulama belum bisa. Jadi ulama itu nggak gampang, ya? Susah. Harus mujahadah. Makanya kita butuh belajar. Kita butuh berilmu. Dan tentunya insyaallah taala manusia pada hari kiamat itu akan berjenjang tinggalnya di dalam surga itu berdasarkan tingkatan derajatnya dan derajat ilmu sampai disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa jenjang para ulama yang berilmu itu di atas 700 derajat di atas orang yang tidak berilmu dan orang yang kurang ilmunya. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu diangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma derajat, dan orang yang berilmu di antara seluruh orang beriman, orang yang berilmu diangkat lagi derajatnya di atas orang yang beriman yang lebih kurang ilmunya. Jadi dalam ayat ini Allah mengangkat derajat manusia dengan 2 hal. Allah mengangkat derajat manusia pada hari kiamat nanti dengan keimanannya, dengan amalan solehnya. Yang kedua, Allah mengangkat derajat manusia pada hari kiamat dengan apa? Dengan pengetahuannya. Jadi jangan kita berkata, tidak usah nih belajar. Agama ini gampang dia. Kalau bukan bagus jelek. Oh, terlalu simpel. Dia memahami karena dia bodoh. Sekarang dari mana dia tahu itu bagus itu tidak? Ya. Padahal Nabi Muhammad saja belajar kepada malaikat Jibril. Turun wahyu dari Allah Ta'ala pada Jibril, pada Nabi Muhammad. Belajar Nabi Muhammad SAW. Dan semua para sahabat itu semua adalah orang-orang yang belajar. Orang-orang yang menuntut ilmu. Sampai sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau punya tetangga seorang sahabat Ansar. Itu Umar. Saking tidak mau ketinggalan majelis ilmunya Nabi SAW, ya, kalau beliau pergi pasar, tetangganya yang pergi belajar kepada Nabi pulang sore. Nanti Umar pulang dari pasar, apa hadis dari Nabi SAW? Sampaikan. Oh, hadis ini, tentang ini, sampaikan. Dihafal oleh Umar. Untuk apa? Untuk mau diamalkan.
Nanti besok tetangganya yang pergi ke pasar. Umar yang pergi kepada siapa? Nabi SAW. Nanti tetangganya berkata, mana hadisnya Nabi SAW? Jadi dapat dunia, dapat apa? Akhirat. Seperti ini orang yang berakal dan orang yang beriman. Jangan dunia saja dipikir. Harus kita belajar. Ya. Baik. Masih di muqaddimah. Wa 'allaqan najaha wal falah bil khusyu' fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantungkan keselamatan seseorang dan Allah menggantungkan keberuntungan dan keberhasilan seseorang itu jika dia khusyuk di dalam salatnya. Digantungkan, kalau tidak maka tidak. Paham digantungkan ya? Digantungkan itu kalau ada maka dia ada. Nanti seorang itu beruntung dalam salat, nanti dia selamat, berhasil, beruntung dalam salatnya kalau dia khusyuk. Kalau dia tidak khusyuk, maka tidak ada bagian bagi dia. Maka itulah saya katakan tadi, jangan kita salat yang penting mau selesai. Wa ja'ala furqanan bainal iman wal kufur. Dan Allah menjadikan salat itu sebagai furqan, pembeda antara iman dan kekufuran. Makanya ada hadis Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Pemisah antara kami dan orang munafik dan orang yang kafir, kata Nabi, adalah salat. Siapa yang tinggalkan salat, maka dia telah kafir kepada Allah. Ya. Maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan meninggalkan banyak salat, meninggalkan satu salat saja orang bisa dosa besar. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan orang bisa kufur. Sampai Nabi bersabda, "Man taraka salat al-asr faqad habita amaluh." Siapa yang meninggalkan salat asar satu kali, sengaja dia tinggalkan salat asar sampai keluar waktunya dia sengaja, maka sungguh telah hancur amalannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man taraka salat al-asr faqad utira ahlu amaluh. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat asar sampai keluar waktunya, maka seakan-akan, kata Nabi, dia telah kehilangan seluruh keluarganya dan seluruh harta bendanya. Coba kita bayangkan coba ya. Kita punya rumah 10. Kita punya istri, kita punya mobil, kita punya harta. Semua harta kita itu habis, lenyap. Ya. Hartanya lenyap dan semua keluarganya mati. Seperti itu gambaran orang yang meninggalkan salat asar satu kali. Bisa kita bayangkan? Sekarang lihat kaum muslimin. Jangan dulu khusyuk salat. Salat saja enggak salat. Ini bahaya ya, meninggalkan salat luar biasa dosanya. Wa nahiyatan 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, dan Allah Ta'ala dan Nabi-Nya SAW nahiyatan menjadikan salat ini sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kapan salatnya orang itu bagus, insya Allah bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita salat, ternyata kita tidak berhenti berbuat maksiat, berbuat mungkar selalu. Ini tanya dulu, kenapa salatnya itu? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa dia masih berbuat maksiat haram, maka melakukan dosa besar? Berarti salatnya belum bisa mencegah. Kenapa? Karena mungkin salatnya masalah. Salatnya tidak benar, salatnya tidak beres. Ya. Baik. Dan Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, al-mukhatab biqaulihi ta'ala, dia telah diajak bicara oleh Allah dalam Al-Quran, diperintah maksudnya, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Sungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau ya Rasulullah apa yang diturunkan, az-zikr. Az-zikr maksudnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu namanya banyak ya. Al-Quran itu namanya banyak. Dinamakan Al-Furqan, dinamakan Az-Zikr, dinamakan banyak namanya ya. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW? Litubayyina linnas, agar supaya engkau ya Rasulullah menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang Allah turunkan kepada mereka. Yaitu apa? Al-Quran. Jadi Nabi disuruh menjelaskan isi Al-Quran dengan apa? Dengan sunnah beliau. Ya. Sebesar-besar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, setelah tauhid, setelah masalah akidah, perintah Allah yang paling besar adalah apa? Salat.
maka Nabi disuruh menjelaskan salat itu, maka Nabi SAW pun menjelaskan salat dengan ucapannya, bahkan dengan perbuatannya. Ya, bahkan dengan perbuatannya. Sampai-sampai Nabi saking sangat menginginkan menjelaskan bagaimana itu tata cara salat yang Allah Ta'ala cintai, sampai-sampai Nabi pernah salat di atas mimbar. Beliau berdiri di atas mimbar, wayarka, dan Nabi ruku di atas mimbar. Nanti Nabi SAW mau sujud, turun ke bawah mimbar. Setelah sujud, duduk, sujud lagi, duduk lagi. Kemudian ketika Nabi berdiri, naik lagi ke mimbar. Mimbar Nabi itu 3 tangganya. Ya, Nabi biasa berdiri di tangga yang kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Ya, itu mimbar Nabi SAW. Setelah sholat, apa yang Nabi lakukan? Tentu sahabat heran ya, kenapa Nabi sholat di atas mimbar? Setelah sholat, apa kata Nabi? Innama sona'atu hada lita'tammu bi wa litu'allamu sholati. Sesungguhnya tidaklah aku melakukan sholat ini di atas mimbar kecuali agar supaya kalian mengikuti saya dan mempelajari tata cara sholat saya. Itu Nabi mengajarkan para sahabat. Dan Nabi mewajibkan kita untuk mencontoh beliau dalam salat sampai beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis yang sering kita dengarkan. Salatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana kalian melihat saya salat. Kenapa? Karena dengan mencontoh Nabi SAW, kita pasti akan meraih keberuntungan, kita akan meraih keutamaan, pahala di sisi Allah, kebahagiaan, ketenangan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya, karena itulah Nabi SAW mempersyaratkan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita jika kita melakukan salat sebagaimana petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a kama umira wa shalla kama umira, ghufira lahu ma qaddama min amalihi." Beliau bersabda, barang siapa yang berudu sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Jadi berudu juga harus sebagaimana yang Allah inginkan. Bukan kita berudu, yang penting kita lihat orang berudu, kita berudu. Ya. Siapa yang berudu sebagaimana yang diperintah oleh syariat, wa shalla kama umira, dan siapa yang salat sebagaimana yang diperintah oleh syariat, ya, maka akan dihapuskan dan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dari amalan-amalannya. Jadi ayat hadis ini adalah syarat diampuninya dosa kita, digugurkannya dosa kita ketika kita berudu dan ketika kita salat, dengan syarat kita harus mencontoh Nabi SAW. Nah, inilah penting kita belajar. Kita akan bacakan bagaimana Nabi kalau takbir, itu petunjuknya ada lengkap. Dan hadis-hadisnya sahih. Ya, hadis-hadisnya sahih. Nabi kalau bertakbir begini, ya, misalnya ya, tangannya dirapatkan, tidak direnggangkan seperti ini, tidak juga dikepalkan seperti ini, ya. Dan Nabi bertakbir dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kadang sejajar dengan bahu, kadang sejajar dengan telinga. Tidak mesti juga ditarik seperti ini, takalluf, berlebihan. Dikisi begini juga telinga, tidak seperti itu. Dipaksa. Itu namanya takalluf, berlebihan. Ya, biasa saja. Makanya kita butuh belajar. Ketika bersedekap, bagaimana modelnya tangan? Itu ada, Nabi SAW sudah, hadisnya sangat jelas sekali. Ya, ada dengan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, boleh dengan cara al-qabat, digenggam. Itu akan kita lewati nanti insyaallah. Ketika kita ruku, bagaimana tangannya? Bukankah kita biasa lihat saudara kita kalau ruku, itu tangannya itu di betis. Di betis ini. Nabi tidak ajarkan sholat seperti itu. Terus kita mengharapkan dosa kita diampuni oleh Allah sholat dengan cara seperti itu. Bukan kita katakan sholatnya tidak syah, Pak, ya, bukan. Sholatnya syah mungkin insyaallah, tapi samakah kira-kira pahalanya orang yang sholat mencontoh Nabi dengan orang yang sholat yang penting jadi? Sekarang saya contohkan dua orang. Dua orang ini sama-sama sholat, sama-sama berudu. Satunya sholat, dia belajar bagaimana tata cara Nabi sholat. Dibaca hadis-hadisnya, dia pelajari kepada guru yang benar misalnya.
dengan orang yang sholat dari kecil sampai besar, cuma melihat orang sholat. Oh, ada orang sholat, harus sholat, wajib, iya, siap. Maka sholatlah dia. Di mana dia lihat orang sholat? Dilihat orang sholat. Sama kalau berudu, dia lihat orang berudu. Oh, berudu, orang banyaknya berudu seperti itu. Sama pahalanya, keutamaannya dengan orang yang berudu, dia pelajari bagaimana tata cara wudu. Saya katakan sekali lagi bahwa kita tidak akan mungkin bisa mengetahui yang sempurna dari petunjuk Nabi sampai kita belajar. Tidak boleh kita lihat-lihat saja orang, tidak bisa. Tidak sama itu. Pahalanya orang yang membangun ibadahnya di atas petunjuk dalil dengan orang yang hanya melihat-lihat, tidak sama. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah orang-orang yang membangun ibadahnya di atas pengetahuan? Hah? Dengan orang yang membangun ibadahnya sekedar lihat-lihat saja? Tidak sama. Itulah yang jadi sebab kenapa itu orang berilmu diangkat derajatnya lebih di atas. Itulah sebabnya. Karena mereka adalah abidun haqqan. Dialah sebenarnya ahli ibadah yang sebenarnya. Iya. Itu diantara salah satu faedah dari ilmu agama. Jadi kita butuh belajar. Iya. Kita butuh belajar. Baik. Jadi dijantumkan ya. Sampai pernah Nabi SAW dalam sebuah hadis tentang wudu ini Pak ya. Jadi keutamaan wudu itu banyak sekali ya. Nabi SAW sampai mengatakan, Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana engkau menandai umatmu nanti pada hari kiamat di tengah umat yang sangat banyak. Coba kita bayangkan ya, di padang mahsyar dikumpulkan manusia dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir. Berapa triliun itu? Tapi Nabi Muhammad bisa menandai ini umatnya ini. Dari mana? Ternyata dengan tanda bekas wudunya. Itu salah satu keutamaan wudu. Ada keutamaan wudu yang lebih hebat daripada ini. Yaitu sabda Nabi SAW bila berkata, ma min abdin muslim. Tidaklah seorang hamba yang muslim. Muslimah masuk dalamnya insyaAllah. Dia berudu lalu dia mencuci kedua tangannya sampai ke siku misalnya. Melainkan kata Nabi, Allah akan menghapuskan seluruh dosa yang dibuat oleh kedua tangannya sampai tetesan wudu yang paling terakhir. Sampai kering, Pak. Hapus dosanya yang dibuat oleh kedua tangannya. Dan tidaklah dia mengusap wajahnya, kata Nabi, melainkan Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa yang dibuat oleh seluruh wajahnya. Mulutnya, hidungnya, matanya, telinganya. Itu dosa yang dibuat oleh mata, wajah ini. Allah akan gugurkan semua dosanya yang dibuat oleh wajah kita sampai tetesan wudu yang paling terakhir. Luar biasa. Kalau dia mengusap kepalanya ya, jadi kepala itu diusap ya, karena dalam Al-Quran juga disebutkan wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian, jangan dicuci kepala kalau berwudu. Nah, diambil air, mesirin kepalanya gini. Salah wudu ini. Iya. Sudah? Ya, kita kembalikan. Kalau dia kata Nabi dia usap kepalanya ketika berwudu, baik, melainkan Allah akan menghapuskan semua dosa yang dibuat oleh kepalanya. Kepalanya kan biasa pikir miring ya, dari kiri pikirannya. Ya, pikirannya jahat-jahat, jelek-jelek. Allah akan hapuskan. Terakhir, ketika dia mencuci kedua kakinya, melainkan Allah akan menghapuskan semua dosa yang dibuat oleh kedua kakinya sampai ke tetesan wudu yang paling terakhir. Kalau kita dengarkan di sini kita mau seperti itu, ya kan? Dihapuskan dosa dengan wudu. Akan tetapi pernahkah bapak-bapak membaca bahwa semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan wudu, Nabi persyaratkan harus berwudu seperti Nabi SAW. Bukan itu diseram-seram saja kaki begini. Hah? Kalau berwudu, sejalan kerang, semua di tangan begini. Sudah. Tidak bisa dapat hadis itu. Tidak bisa. Kenapa? Nabi tidak ajarkan berwudu seperti itu. Ini saya mau gambarkannya bahwa kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar. Petunjuknya Nabi SAW, bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi berwudu. Maka saya katakan tadi tidak akan mungkin sama, karena Allah mengatakan tidak sama dalam Al-Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi jangan diremehkan Pak ya, misalnya ya ada daurah misalnya, ada tabligh akbar misalnya. Apa dibahas? Tata cara berwudu.
Tidak usah saya ikut. Gampang sekali. Oh, jangan diremehkan. Ini agama tidak ada yang gampang. Semuanya luar biasa itu agama. Coba kita dengarkan hadis yang tadi tentang keutamaannya. Jangan kita remehkan. Mandi wudu mandi wajib saja perlu kita pelajari. Mandi wajib gampang saja. Ya. Iya. Harus kita belajar. Nah, sama dengan salat. Itu dipersyaratkan ya. Baik itu salat maupun itu berwudu, semuanya dikembalikan ya. Dikembalikan. Nanti kalau kita mencontoh Nabi SAW, bagaimana tata cara Nabi salat, beribadah, bagaimana tata cara Nabi berwudu, barulah Allah mengampuni dosa kita. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Imran, Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Bisa Bapak lihat dalam surah Al-Imran ayat 31 seingat saya. Atau mungkin yang jelas sekitar itu ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu. Katakan kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, karena semua orang cinta kepada Allah yang mengaku ya, saya cinta kepada Allah Ta'ala. Apa buktinya? Ini ayat buktinya. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka syaratnya fattabi'uni, ikutilah saya kata Nabi. Maka di antara tanda-tanda orang yang jujur kepada Allah, jujur menginginkan akhirat, jujur mencintai Allah, itu tanda-tandanya kalau dia betul-betul ingin mencontoh Nabi SAW dalam seluruh ucapan dan perbuatan. Maka kalau mereka ittiba mengikuti Nabi SAW, apa balasannya? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Maka untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala banyak sebabnya ya. Salah satu sebab mendapatkan cinta Allah Ta'ala adalah apa? Ittiba kepada Nabi SAW. Senantiasa selalu ucapan kita, perbuatan kita, terutama ketaatan yang kita mau lakukan, selalu kita mencontoh Nabi SAW. Karena dalam mencontoh Nabi SAW pasti berkah amalan kita. Pasti berkah amalan kita. Apalagi keutamaan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikuti Nabi, selalu mengikuti petunjuk Nabi SAW, setiap ucapan, perbuatan dan ketaatan kalian, pasti Allah akan mengampuni dosa kalian. Walaupun amalan kalian sedikit. Ya. Walaupun amalan kalian itu ringan, sedikit, kurang, yang penting benar, maka pasti amalan kalian berberkah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah menguji kalian, menghidupkan dan mematikan kalian untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amalan, siapa yang paling baik amalannya di antara kalian? Allah tidak berkata, Allah menguji kalian untuk melihat siapa yang paling banyak amalannya, bukan. Ya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak salatnya, siapa yang paling banyak sedekahnya, siapa yang paling banyak puasanya, tidak. Tapi yang paling benar salatnya, yang paling benar puasanya, dan yang paling benar bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan maknanya kita tidak boleh perbanyak salat. Oh, tidak begitu maknanya. Kalau banyak salat baru benar, tentu itu yang paling bagus. Tapi yang menjadi inti pembahasan kita di sini, yang penting benar dulu. Baru yang kedua istiqomah. Karena biasanya itu yang banyak-banyak susah istiqomah. Ya, coba kita bandingkan ya, ada orang bersedekah langsung 10 juta. Nanti 1 tahun baru bersedekah lagi. Ada yang bersedekah 100 ribu rutin, 200 ribu tapi rutin. Sama dengan sholat. Ada orang qiyamul lail, sebelumnya tidak pernah sholat malam, tiba-tiba dia sholat malam, langsung 11 rakaat. Oh, besoknya tidak pernah ada kerja. Capek sekali. Iya, karena langsung banyak. Langsung KO. Maunya itu kita sholat malam, Pak, karena kita belum pernah mencoba. Maunya itu biar 1 rakaat saja dulu. Sholat apa itu? Witir. Dan Nabi menyebutkan witir boleh 1 rakaat. Dan itu tidak makruh. Tidak mungkin Nabi menyuruh perbuatan makruh. Tidak mungkin, iya kan? Sholat witir itu bisa 1 rakaat, Pak. Bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat. Sampai dalam hadis Bukhari Muslim 11 rakaat bisa.
Ya, Nabi itu biasa salat malamnya 11 rakaat ya. Kalau waktunya habis di kasih panas habis atau masih ada 1 menit? Habis nih? Sudah habis? Ya? Habis. Ya. Alhamdulillah habis. Jadi insyaallah taala pada pertemuan akan datang saya sambung pengajian kita. Itu tadi Pak, artinya mukaddimah dari saya saja mengenai tentang masalah salat. Jadi saya harap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, ini pelajaran penting. Siapapun dari kita semuanya kita harapkan belajar insyaallah. Semuanya dapat kebaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.